yang kami hormati, Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, SDK Thomas Aquino, serta anak-anak yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui tayangan video ini, saya akan menginformasikan peraturan akademik SDK Thomas Aquino tahun pelajaran 2020-2021. Kita bersyukur kita bisa memasuki tahun pelajaran baru ini dengan keadaan sehat dan semangat. Walaupun pada kesempatan kali ini kita hanya dapat berkomunikasi secara tidak langsung. Karena kan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kami menginformasikan bahwa kurikulum yang dipakai oleh SDK Thomas Aquino adalah kurikulum tahun pelaksanaan proses pembelajaran saat pandemi. Proses pembelajaran di SDK Thomas Aquino selama masa pandemi berlangsung di daerah sekitar lingkungan sekolah, maka pelaksanaan proses pembelajaran tetap berpedoman pada ketentuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Hal itu didasarkan oleh Permendikbud nomor 33 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam situasi darurat. Pendidikan harus tetap berlangsung dengan akses dan layanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan berpusat pada pemenuhan hak pendidikan anak. Juga berpedoman pada Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Yang ketiga, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID. Jika SDK Thomas Aquino berada pada zona kuning, orange, dan merah, maka yang dilakukan adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR sesuai dengan peraturan pemerintah. Pembelajaran jarak jauh PJJ di SDK Thomas Aquino akan dilaksanakan secara daring melalui sarana WhatsApp, Facebook resmi sekolah, dan YouTube resmi sekolah, serta YouTube para guru yang bersangkutan, serta beberapa platform lain dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik. Menggunakan buku panduan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pihak sekolah. Buku paket tematik BOS tidak dibagi sebelum masa new normal. Guru akan memberikan link buku elektronik tersebut supaya dapat di-download oleh peserta didik. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan dapat bersumber dari beberapa portal pembelajaran daring yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan juga link video pembelajaran yang dibuat atau di-share oleh guru melalui media komunikasi. PJJ di SDK Thomas Aquino adalah yang pertama, asinkronus, bisa diakses kapan saja. Waktu PJJ daring sepanjang hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua atau wali peserta didik atau peserta didik dan kesepakatan dengan guru atau sekolah. Lebih memfokuskan pada pembelajaran bermakna tanpa menuntut ketercapaian kurikulum, kenaikan kelas, maupun kelulusan. Fokus pada pendidikan kecakapan hidup, terutama mengenai pandemi COVID-19. Mempertimbangkan sebagian besar fasilitas belajar yang dimiliki siswa. Proses pembelajaran tatap muka di SDK Thomas Aquino dilaksanakan setelah daerah setempat berada pada zona hijau. Pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka
di daerah zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase berikut. Masa transisi berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di SDK Thomas Aquino. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar atau shift yang ditentukan oleh pihak sekolah. Masa kebiasaan baru. Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah zona hijau, maka satuan pendidikan masuk dalam kebiasaan baru atau new. Pelaksanaan proses pembelajaran pada masa new normal. Pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak, physical distancing, serta menyesuaikan peraturan daerah setempat. Hal-hal yang belum tercantum dalam penjelasan di atas akan diatur kemudian, sesuai dengan situasi dan kondisi pada kebijaksanaan. Proses penilaian. Penilaian dalam kurikulum K13 terdiri dari penilaian sikap spiritual atau K1 yang akan dinilai dengan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang kedua, penilaian sikap sosial atau KI2 yang akan dinilai dengan observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan atau KI3 yang akan dinilai dengan PH setiap akhir subtema dan akhir tema, PTS, penilaian tengah semester, PAS, penilaian akhir semester, dan PAT, penilaian akhir tahun, atau ujian sekolah untuk kelas 6. Yang keempat, penilaian keterampilan atau KI4 akan dinilai melalui penilaian kinerja, produk, proyek, dan portofolio. Selama masa pandemik, maka proses penilaian dilaksanakan secara daring, salah satunya menggunakan platform Google Formulir yang akan disampaikan oleh guru yang Pelaksana penilaian dan ujian. Penilaian hasil belajar dilakukan sepenuhnya oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Ujian sekolah dilaksanakan oleh satuan. Ketentuan penilaian mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. KBM atau ketuntasan belajar minimal SDK Thomas Aquino adalah 7 nilai atau laporan penilaian. Nilai akhir setiap mata pelajaran diperoleh dari 2 kali rata-rata PH atau penilaian harian, ditambah PTS, penilaian tengah semester, ditambah penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Kemudian dibagi 4. Sistem pembagian rapot sebelum memasuki masa new normal ini akan dilaksanakan secara online, akan dikirimkan ke nomor orang tua atau remedial dilakukan jika siswa belum mencapai nilai KBM atau ketuntasan belajar minimal yaitu 73 untuk setiap mata pelajaran di setiap akhir tema. Nilai hasil remedial tidak melebihi nilai KBM. Remedial dilakukan jika situasi sudah memasuki new normal. Kelas. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap dengan pertimbangan seluruh SK atau KD, standar kompetensi atau kompetensi dasar yang belum tuntas pada semester ganjil harus dituntaskan sampai mencapai KBM yang ditetapkan sebelum akhir semester genap. Kedua,
Peserta didik dinyatakan tidak naik ke kelas yang lebih tinggi apabila peserta didik tidak memperoleh nilai minimal baik untuk seluruh kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, peserta didik dinyatakan tidak naik ke kelas yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal lebih dari 3 mata pelajaran. Kelulusan. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh rapat Dewan Pendidik dengan kriteria menyelesaikan seluruh mata pelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lulus ujian sekolah US untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Syarat kenaikan kelas dan kelulusan di atas berlaku pada masa new normal. Selama masa pandemik yang berlaku adalah SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Layanan konsultasi siswa. Setiap peserta didik diberi pelayanan akademis oleh guru mata pelajaran dan wali kelas. Segala bentuk pelayanan, akademik dan khusus, dikoordinasikan dengan wali kelas terlebih dahulu. Mutasi siswa. Mutasi siswa dapat berupa mutasi masuk dan mutasi keluar. Berkaitan dengan syarat-syarat dan prosedur mutasi atau perpindahan siswa, silakan menghubungi bagian TU atau admin. Dari penyampaian saya di atas, bahwa ada transformasi pendidikan saat pandemi. Jika sebelum COVID tanggung jawab pembelajaran mutlak oleh guru, saat pandemi, maka tanggung jawab pembelajaran orang tua pun ikut berpartisipasi besar. Sebelum COVID, ruang belajar adalah di publik atau kelas di sekolah. Sedangkan saat pandemi, ruang belajar adalah pribadi di rumah. Metode penyampaian materi sebelum COVID adalah satu layanan untuk semua. Saat pandemi, menjadi individu dan personalized learning. Peran teknologi sebelum COVID-19 sangat minim, tapi saat pandemi menjadi dominan. Evaluasi pembelajaran sebelum COVID adalah berupa tes tertulis yang dilakukan di sekolah. Saat pandemi, melalui Google Form atau berbasis online dan proyek. Kita tidak tahu kapan masa pandemik ini akan berakhir. Oleh sebab itu, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan belajar dari rumah atau BDR akan tetap dilaksanakan sampai ada informasi dari pemerintah dan dinas tempat bahwa pembelajaran boleh dilaksanakan secara tatap muka. Kami akan mencoba berusaha memberikan pembelajaran sebaik mungkin saat pembelajaran secara daring ini. Untuk itu, kami mohon bantuan dan dukungan para orang tua untuk mendampingi anak-anak selama. Dan yang perlu kami tekankan bahwa pembentukan karakter anak sangat ditentukan oleh keluarga. Untuk itu, dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kejujuran adalah kunci yang harus dipegang agar anak-anak terbiasa bersikap jujur sejak kecil. Yang terutama adalah proses, bukan hasil. Hasil bagus jika berasal dari proses ketidakjujuran kelak akan menjerumuskan anak-anak. Kami sangat berharap tugas yang dikerjakan siswa
dengan pendampingan orang tua, bukan orang tua yang mengambil alih mengerjakan tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam DGTM. Disiplin, jujur, terampil, mandiri. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, demikian telah disampaikan tentang visi misi, peraturan akademik, dan tata tertib Sekolah SDK Thomas Aquino. Semoga kita semua semakin mencintai dan memiliki sebagai satu keluarga besar SDK Thomas Aquino. Terima kasih, salam sehat dan salam DGTM.